Puji Tuhan, haleluya, shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Kembali lagi di acara program kita baca Alkitab setiap hari, di mana setiap harinya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan melalui acara ini, melalui program ini, kita melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, di mana kita bisa mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita, siapa Allah kita, ya kan? Nah, memang ketika pengenalan kita akan Tuhan itu ada beberapa cara. Bisa melalui firman Tuhan, Alkitab langsung, bisa melalui orang-orang di sekitar kita, teman-teman, lingkungan, keadaan hidup kita, pengalaman-pengalaman hidup kita, sehingga kita dapat mengenal Tuhan Allah kita dengan baik dan benar, saudara. Tapi yang lebih baiknya kita bisa langsung belajar firman Tuhan langsung dari Alkitabnya, ya kan? Karena setiap hari kita harus datang kepada Tuhan, belajar langsung kepada Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada hari ini dari Kejadian 19. Ya kan, Kejadian 19. Kita lanjutkan dari yang kemarin, ya kan. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dalam tidur kami semalam, membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini, pada hari Selasa, hari yang penuh berkat-Mu, hari yang penuh dengan penyertaan-Mu, kemenangan-Mu pada hari ini, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu mau datang kepadamu setiap hari. Kami mau menyediakan waktu yang terbaik untuk datang kepadamu, berdoa, merenungkan firman Tuhan, ya Bapa. Tuhan pimpin kami, urapi kami semua ya Tuhan yang mendengarkannya. Berkati kami, berikan hikmat, berikan pewahyuan akan firman-Mu, agar Roh Kudus-Mu menuntun kami, dan kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Ya saudara, langsung saja kita baca kita dalam Kejadian 19. Di sini ada 2 perikop. Kita akan membaca dulu yang pertama, yang berjudul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Untuk ayatnya nanti saudara bisa baca di dalam deskripsi di channel ini ya saudara ya. Di ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, silahkanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanannya, jawab mereka. Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgallah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka.
Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku. Tetapi mereka berkata, nyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu orang itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan musnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bekal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya. Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anak-anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menyuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dan memelihara hidupku. Tetapi jika aku lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnya lah asap dari bumi membumbung ke atas sampai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan
kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggar balikannya itu. Nah, saudara, kita bisa belajar dari perikop pertama bahwa kedua malaikat itu tiba di Sodom, saudara, ya kan? Dia tiba di Sodom. Jadi malaikat itu menyongsong Lot. Lot menyongsong mereka, saudara, ya kan? Dan Lot tahu, menyadari bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Maka saat itu malaikat Tuhan disuruh bermalam, disuruh bersinggah ke rumahnya, ke rumah Lot. Karena Lot sudah tahu bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, saudara. Nah, akhirnya malaikat itu masuk ke dalam rumah Lot, menginap di situ, bersinggah. Nah, memang kota Sodom itu penuh dosa ya, saudara. Lihat saja, baru ada orang asing datang, langsung semua laki-laki dari kota Sodom, dari muda sampai tua, datang seluruh kota, datang ke rumah itu mengepung. Mau apa, saudara? Mau berbuat dosa. Apa yang dia katakan di ayat 5? Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Bayangin, saudara. Orang asing langsung mau dipakai. Ya kan, begitu hinanya kota ini. Itu udah seperti kota-kota percabulan, perzinahan, seks bebas. Dipaksa untuk keluar. Begitu bejatnya, saudara, orang-orang di sana saat itu. Makanya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena sudah tidak ada lagi kebaikan. Cuman keluarga Lot lah yang masih taat, masih setia. Bahkan di sini Lot untuk menutupi malaikat-malaikat itu, dia rela memberikan kedua orang anak perempuannya, saudara. Coba lihat ayat 8. Aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Tapi jangan kau apa-apakan orang-orang ini. Lihat, berarti Lot sangat menghormati malaikat Tuhan, utusan Tuhan. Lot sangat menghargai Tuhan, saudara. Sampai dia mengorbankan anaknya sendiri, anak perempuannya sendiri yang 2 orang. Wow, luar biasa Lot ya. Apakah kita bisa, saudara, seperti Lot? Hanya mengutamakan Tuhan dibanding keluarga kita, saudara. Kadangkala kita lebih mementingkan saudara kita, mementingkan keluarga kita dibandingkan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, membangun mezbah buat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita lebih mementingkan orang-orang tetangga kita, mementingkan pekerjaan kita, usaha kita. Sampai ada yang ngajak pelayanan, ayo dong kita pelayanan hari Minggu. Aduh, maaf nih, kalau hari Minggu toko rame gitu ya kan, gak bisa ninggalin tokonya, gak bisa ninggalin pekerjaannya. Wah, sorry nih, sibuk nih saya, ya kan. Saudara, kalau Tuhan sibuk, kita gak diperhatiin, habis kita, saudara, ya kan. Makanya kita belajar utamakan Tuhan dulu dalam kehidupan ini, baru kita utamakan pekerjaan kita, mengutamakan hal-hal yang lain. Gitu, saudara, ya kan. Nah, akhirnya malaikat Tuhan itu bilang, ayo cepat Lot keluar. Bahkan Lot ngajak bakal calon menantunya, tapi calon menantunya nggak mau.
orang itu berolok-olok. Jadi dia masih betah hidup dalam dosa. Ketika Tuhan menegur kita, saudara, Tuhan mengajak kita, yuk keluar dari dosa kita, dari ikatan dosa-dosa kita. Kita harus keluar, saudara. Jangan sampai Tuhan hajar kita dulu, Tuhan memusnahkan kita dulu, baru kita bertobat. Seperti bakal menantu ini, udah diajak, ayo cepat keluar. Tuhan mau memusnahkan kota ini. Dia malah berolok-olok, saudara. Dia pikir bercanda kali ini orangnya kan. Orang udah enak di sini, udah enak dengan dosa-dosa ya kan. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Kita harus keluar dari ikatan-ikatan dosa. Ketika Tuhan mengajak, ketika Tuhan menegur, yuk ikut saya, ikut Tuhan. Karena Tuhan akan memusnahkan jika kita tetap hidup di dalam dosa. Nah, langsung saudara respon kita harus apa? Yes Tuhan, aku mau untuk keluar dari dosa-dosa ini, ya kan? Supaya Tuhan bisa menyelamatkan kita semua. Nah, ketika itu akhirnya malaikat-malaikat itu menuntun paksa mereka keluar karena mereka juga agak berlama-lama di rumah. Akhirnya disuruh lari, larilah, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Pada saat berlari, ternyata istri Lot tidak kuat untuk meninggalkan rumah-rumahnya, meninggalkan hartanya. Akhirnya dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Sayang sekali istri Lot menjadi tiang garam, saudara, ya kan? Karena dia selalu melihat ke belakang. Jadi dalam hidup ini jangan pernah melihat ke belakang. Biarlah masalah sudah berlalu, jangan ingat-ingat lagi, jangan dendam lagi. Masa lalu untuk pelajaran, untuk pengalaman supaya tidak mengulangi kesalahan lagi. Tapi kita harus berjalan saat ini dan ke depan bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, itulah yang dapat kita pelajari. Kita akan lanjutkan di dalam perikop kedua, memberi judul Lot dan kedua anaknya perempuan, ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia di dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat kita hampiri, yang menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki yang menamanya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Amin. Ya, saudara, di sini kita bisa lihat bahwa kedua anaknya Lot juga pikirannya masih sama seperti yang ada di Sodom dan Gomora, saudara. Dia takut karena tidak ada laki-laki yang bisa memberikan keturunan. Akhirnya mereka menidurkan ayahnya sendiri, saudara. Lihat, saudara, akhir-akhir ini juga banyak sekali ayah tidur dengan anak-anaknya. Ternyata jika bakalnya dari
Lot ini, saudara. Jadi dosa itu sangat ngeri, saudara. Dosa itu turun-temurun, kutuk dosa itu turun-temurun. Sampai sekarang pun begitu banyak anak mempersetubuhi ayahnya, orang tuanya sendiri. Ya kan? Jadi memang begitu luar biasa, saudara. Dosa itu selalu mengancam, selalu ada dalam kehidupan kita. Maka tidak lain bukan caranya hanya dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, cari Tuhan Yesus, dan kita akan mendapatkan kebenaran, bebas dari dosa, merdeka dari tipu-tipu muslihat iblis, saudara. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biar kami dapat belajar dari kisah Lot dan keluarganya, istrinya dan kedua anaknya, ya Tuhan. Biar kami terus hidup di dalam Engkau, ya Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami mau langsung berkata yes, dan meninggalkan dosa-dosa kami, ya Tuhan. Meninggalkan ikatan-ikatan dosa kami, meninggalkan kenyamanan kami, ya Tuhan, untuk melayani Engkau, untuk memberitakan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga tidak mau seperti istri Lot memandang ke belakang yang sudah lewat. Biar kami hidup seturut kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat terus berjalan bersama-Mu, meraih janji-janji-Mu yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau hidup seturut kehendak-Mu, seturut firman-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak menyeleweng, tidak menyimpang dari firman Tuhan ya Bapa, seperti kedua anak Lot yang mempersetubui ayahnya sendiri. Biar kami berhidup sesuai dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami pada hari Selasa ini, dalam pekerjaan usaha kami, dalam kuliah sekolah kami, dalam ibu rumah tangga, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan Yesus yang memberkati kami ya Bapa. Kami kira percaya ya Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, karena hanya di dalam Engkau ada berkat, ada kemenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hal-hal yang baik, pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang akan kami alami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara yang sudah bersama-sama dengan kami, dengan kita dalam program kita ini. Biarlah kita semakin mengenal, semakin mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang belum subscribe boleh di subscribe, di like dan di komen saudara, di share. Teman-teman kita bisa bagikan ke teman-teman kita, saudara-saudara kita. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.